Penerimaan mahasiswa baru atau PMB sering menjadi momen yang emosional bagi siswa kelas 12. Ada yang lewat tes tertulis, prestasi, hingga jalur mandiri. Tapi tahukah Sobat Iden, kalau jalur undangan di Unhas juga punya historis yang cukup jarang orang ketahui. Halo Sobat Iden, kali ini Jejak Unhas akan menelusuri arsip identitas mengenai polemik seleksi jalur undangan dari masa ke masa. Perjalanan ini bermula pada tahun 1976. Saat itu, Rektor Unhas, Prof. Ahmad Amiruddin, menerapkan sistem ranking dengan alasan untuk pemerataan pendidikan di daerah. Namun, pada bulan Juni 1983, justru merekam sebuah realitas yang kontradiktif, yaitu adanya fenomena ranking kaget. Istilah ini muncul sebab secara mendadak, siswa yang tidak menonjol secara akademik justru mengalami lonjakan nilai demi mengejar status ranking ini. Buntut dari kecurangan ini, Laporan Identitas edisi 1989 menyebutkan bahwa jalur penelusuran minat dan bakat atau PMDK akhirnya dihapus dan diganti dengan sistem seleksi yang baru. 20 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2009, sistem seleksi kembali menghadapi tantangan, yaitu kebingungan akibat kurangnya sosialisasi dan kekhawatiran akan jomplangnya biaya masuk. Menanggapi hal tersebut, Pembantu Rektor 1, Prof. Dadang Asurya Miharja menegaskan bahwa tidak ada perbedaan di antara kedua jalur tersebut selain biaya formulir. Dinamika berlanjut pada tahun 2011 saat format baru SNMPTN dirumuskan di Gedung Baruga Andi Pangeran Petarani. Banyak kepala sekolah yang merasa asing dengan sistem baru ini. Masalah teknis seperti konektivitas internet dan perbedaan kuota berdasarkan akreditasi sekolah menjadi sorotan utama dalam laporan identitas kala itu. Puncaknya, pada tahun 2013, pemerintah merealisasikan penghapusan SNMPTN dan menggantinya dengan SBMPTN. Unhas saat itu menyediakan sekitar 4.000 kursi untuk jalur undangan. Bagi pihak sekolah, ini adalah inovasi dan bentuk penghargaan bagi siswa selama 3 tahun. Namun, arsip identitas mencatat sisi lain, yang mana bagi lulusan sekolah tahun sebelumnya, dominasi jalur seleksi ini menimbulkan kekhawatiran karena dianggap mempersempit peluang mereka untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Lika-liku sejarah ini memperlihatkan kita bahwa setiap perubahan sistem seleksi selalu membawa tantangan tersendiri, mulai dari kesiapan sumber daya hingga aspek transparansi. Jejak-jejak informasi ini selalu mengingatkan kita bahwa setiap pembenahan sistem seleksi adalah proses yang panjang dan terus berjalan hingga saat ini. Bagi alumni 80-an mungkin akrab dengan istilah PMDK, tapi bagi angkatan sekarang akrab dengan istilah SNBP. Namun, meskipun jalur masuknya berubah, perjuangannya tetaplah sama. Untuk informasi selengkapnya, dapat Sobat Iden baca di website PK Identitas Unhas terkait polemik seleksi jalur undangan dari masa ke masa.